Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, anak-anakku sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi kita di YouTube channelnya TKI Tasya. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang rencana pertemuan tatap muka untuk pembelajaran di tahun 2021-2022. Seperti apa sih rencananya? Oke. Ya, apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka? Yang pertama adalah rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan tentu kita akan dibekali dengan 10 standar operasional prosedur yang harus ditaati. Apa saja standar operasional prosedur yang harus ditaati? Yang pertama adalah SOP kedatangan. Anak-anak datang ke sekolah sudah harus sarapan. Anak-anak datang ke sekolah harus dalam keadaan sehat, dan anak-anak datang ke sekolah juga harus memakai masker. Itu diantaranya ya. Oke, yang berikutnya adalah SOP keadaan darurat. Apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat? Apa sih keadaan darurat itu? Misalnya anak-anak tiba-tiba demam, anak-anak tiba-tiba suhunya tinggi. Apa yang harus dilakukan? Tentu anak-anak itu harus dipisahkan dari teman-temannya yang lain dan harus dibawa ke tempat transit kesehatan, yaitu UKS yang sudah kita buat di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah SOP kehadiran peserta didik atau kehadiran anak-anak. Seperti apa anak-anak hadir di sekolah? Anak-anak boleh hadir di sekolah diantar oleh mama papanya dan masuk ke sekolah hanya sendirian, dijemput oleh ibu guru tanpa memberikan salam. Artinya tidak bercium tangan ya, tetapi salamnya adalah salam corona seperti ini. Kemudian setelah itu anak-anak akan diajak mencuci tangan, ya, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Baru anak-anak masuk ke kelas. Dan siapa yang bisa ada di kelas? Yang ada di kelas hanya 30% dari jumlah anak satu kelas. Kemudian yang berikutnya ada SOP kehadiran orang tua. Orang tua diharapkan hadir di sekolah hanya mengantar anak sampai ke depan gerbang. Jangan lupa orang tua selalu memakai masker. Oke, SOP selanjutnya kita akan simak berikut ini. Oke, yang berikutnya kita ke SOP kegiatan proses belajar mengajar. Seperti apa SOP-nya? Pasti anak-anak nanti masuk di kelas hanya 30% dari jumlah seluruh anak di dalam kelas itu. 30%-nya di kita itu paling hanya 3 anak satu kelas. Karena memang kapasitas kita cuma cukup untuk 3 anak dan 1 orang guru. Jadi duduknya berjauhan dengan jarak 1,5 meter. Kemudian apalagi yang dilakukan di kelas? Anak-anak disediakan media pembelajaran masing-masing sendiri. Tidak boleh pinjem-pinjeman. Jadi anak-anak nggak ada lagi tuh pinjem krayon, pinjem apapun, kertas warna bertukar-tukar, tidak boleh. Jadi semuanya harus milik sendiri dan dipakai oleh sendiri. Oke, berikutnya adalah proses atau SOP penggunaan media belajar di dalam kelas. Semua media yang ada di dalam kelas, krayon, kemudian juga ada buku gambar ya, kemudian juga ada alat tulis lainnya, ada balok, ada Lego, ada mainan apapun, semua itu sudah didesinfektan oleh ibu guru. Jadi ketika akan digunakan sudah bersih, dan setelah digunakan juga akan dibersihkan kembali untuk dipakai keesokan harinya. Oke, yang berikutnya adalah SOP untuk penggunaan bahan ajar di luar. Misalnya kita ada punya ayunan, perosotan, apapun, itu nanti kita akan juga semprot oleh desinfektan, dan mainnya tidak bisa lagi bersama-sama. Jadi mainnya harus bergantian. Setelah misalnya dipakai oleh temannya yang A, itu nanti harus disemprot dulu oleh desinfektan, baru boleh dipakai oleh temannya yang lain. Jadi tidak boleh bersama-sama lagi main di dalam satu mainan atau satu alat peraga di dalam luar ruangan. Oke, berikutnya adalah SOP kepulangan. Jadi anak-anak sudah datang, sekarang anak-anak pulang. Oke, yang berikutnya adalah SOP kepulangan. Nah, mengenai SOP kepulangan ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, anak-anak akan dicek suhu lagi oleh ibu guru, memastikan bahwa anak juga kembali dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mencuci tangan dulu, ya, atau misalnya dengan air mengalir dengan sabun, atau misalnya dengan memakai hand sanitizer. Kemudian baru kita antarkan kepada orang tua yang sudah menunggu di pintu gerbang. Kemudian yang berikutnya adalah SOP tentang sarana dan prasarana. Semua alat-alat yang ada di sekolah ini selalu dibersihkan menggunakan desinfektan oleh ibu guru. Jadi jangan khawatir ya bunda, semua peralatan yang ada di sekolah selalu dibersihkan. Oke, itu adalah 10 SOP yang harus ditaati oleh sekolah yang akan membuka pembelajaran tatap muka. Oke,
kedatangan anak-anak. Anak-anak akan datang di sini mengucapkan salam tanpa berjabat tangan. Oke, setelah itu anak-anak akan dicek suhu oleh ibu guru. Kalau misalnya suhunya harus dipastikan ya, berangkat sekolah suhunya harus dipastikan dalam keadaan normal. Dan berikutnya anak-anak akan diajak untuk mencuci tangan. Di sini mencuci tangannya pakai sabun dengan air yang mengalir. Oke, setelah itu anak-anak kita akan langsung ajak ke dalam kelas. Ini ya, anak-anak meletakkan sepatu di sini, anak-anak masuk ke dalam kelas. Kita bisa lihat berapa anak yang bisa masuk di sini. Sekarang hanya berapa? Hanya 1, 2, 3. Dengan duduk secara berjauhan dan dengan nanti disediakan peralatan belajarnya masing-masing. Tidak boleh pinjam-pinjam. Nah, kemudian semua alat main yang ada di lemari ini, ada di balik sini, ada Lego, ada balok dan sebagainya. Itu kalau akan dimainkan, kita pastikan sudah didesinfektan. Dan setelah dimainkan juga, kita pastikan kembali bahwa ibu guru akan mendesinfektan kembali untuk bisa digunakan keesokan harinya. Nah, ini adalah keadaan kelas yang kedua, sama posisinya. Satu anak di sini, satu anak di sini, satu anak di sini, dan posisi ibu guru akan di sebelah sini. Ini cukup membatasi anak-anak dengan ibu guru dalam jarak 1,5 meter. Nah, kemudian ketika misalnya dalam keadaan darurat, SOP-nya tadi apa? Kita akan bawa anak-anak ke tempat perasip kesehatan. Kita punya UKS, tapi hanya di pojok yang kecil saja, sesuai dengan keadaan sekolah kita. Memang sekolahnya mungil, di sini tempatnya di sini. Anak-anak yang sakit atau demam, kita akan perhatikan di sini sambil kita berkabar kepada orang tuanya tentang keadaan si anak. Nah, di sini juga kita sediakan yang namanya desinfektan. Nah, di sini kita juga sediakan namanya hand sanitizer. Kita sediakan juga apa ini namanya ya? Masker, kemudian ada cek suhu, kita ada timbangan. Kemudian juga di sebelah sana di lemari obat juga lengkap perlengkapan obat-obatan. Tetapi kita tidak berani memakaikan obat minum ya. Obat minum hanya akan dilakukan oleh yang berwenang seperti misalnya dari pihak puskesmas atau dari pihak orang tua. Dan untuk menangani anak yang darurat ini kita akan laporkan kepada orang tuanya untuk segera dijemput. Atau nanti kita membantu membawa anak-anak ini ke puskesmas terdekat. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai media pembelajaran di luar ya, seperti apa SOP-nya. Jadi ini nanti aku disemprot dulu ya. Ini juga disemprot dulu, semuanya disemprot dulu, baru boleh digunakan anak-anak dan mainnya tidak rame-rame lagi. Tapi misalnya satu orang boleh main di sini, satu orang boleh main di sini, satu orang boleh main di sini, ya. Dan setelah bermain jangan lupa ibu guru selalu menyediakan hand sanitizer atau tempat mencuci tangan ada di sana, ya. Jadi selalu setelah selesai memegang apapun, anak-anak mencuci tangan. Dan ketika bermain pun anak-anak harus memakai masker. Oke, yang berikutnya kita sampai kepada SOP kepulangan. Ketika anak-anak pulang, anak-anak sepatu lagi di sini, dan kita antarkan ke pintu pulang. Ini ya pintunya pulang. Yang sudah menunggu di sana. Jadi sebelum pulang, anak-anak kembali kita pastikan dicek suhunya dulu bahwa anak-anak